Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hardani Nur NIM 2022 310805. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang pendanaan pensiun. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun yang menyajikan manfaat pensiun kepada peserta setelah mereka pensiun dari pekerjaan. Dana ini dibentuk untuk menjamin kesejahteraan peserta pada saat mereka sudah tidak produktif lagi. Fungsi dana pensiun ada 5, yaitu 1. Menjamin penghasilan masa tua, memberikan penghasilan rutin setelah pensiun. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan, membantu menjaga daya beli setelah berhenti bekerja. Yang ketiga, menstabilkan kondisi keuangan perusahaan dengan merencanakan biaya pensiun secara sistematis. Dan yang keempat, mendorong loyalitas karyawan karena adanya manfaat jangka panjang. Dan kelima, instrumen investasi jangka panjang dana pensiun investasi untuk mendapatkan imbal hasil. Jenis-jenis program dana pensiun, yaitu program pensiun manfaat pasti PPMP, menjamin manfaat pensiun tertentu yang besarnya sudah ditetapkan. Biasanya berdasarkan rumus, misalnya persentase dari gaji terakhir X, masa kerja, program pensiun liuran, serta PPIP. Manfaat pensiun tergantung pada jumlah iuran yang dibayarkan dan hasil investasinya. Besarnya iuran ditentukan, tapi manfaat pensiun tidak pasti. Asumsi-asumsi aktuaria. Asumsi aktuaria adalah proyeksi atau estimasi yang digunakan dalam perhitungan dana pensiun. Beberapa asumsi yang umum digunakan. Yang pertama, tingkat bunga atau hasil investasi. Yang kedua, tingkat inflasi. Yang ketiga, tingkat kenaikan gaji. Yang keempat, tingkat kematian dan cacat. Yang kelima, usia pensiun. Dan keenam, tingkat perpindahan karyawan. Fungsi-fungsi aktuaria. Yang pertama, nilai kewajiban dana pensiun menghitung berapa besar kewajiban yang harus disiapkan untuk membayar manfaat pensiun di masa depan. Dan yang kedua, menentukan iuran yang harus dibayar agar dana mencukupi untuk membayar pensiun. Yang ketiga, melakukan valuasi berkala, menilai kondisi keuangan dana pensiun secara periodik. Dan yang keempat, menganalisis risiko dan ketahanan program pensiun. Dan kelima, memberi rekomendasi kebijakan pendanaan. Cara menghitung iuran dan kewajiban dana pensiun beserta contohnya. Yang pertama, menghitung iuran PPMP. Misalnya gaji karyawan 10 juta, masa kerjanya 20 juta, faktor pensiun 2,5% per tahun, usia pensiun 55 tahun. Iuran dihitung untuk menjamin manfaat pensiun sebesar. Kita akan menghitung iuran PPMP, manfaat pensiun. Faktor pensiun itu 2,5% dikali masa kerjanya 20 tahun dikali gaji karyawannya itu 10 juta sama dengan 5 juta per bulan. Iuran tahunan ditentukan melalui perhitungan aktuaria, tapi secara sederhana bisa diasumsikan bahwa total iuran harus cukup untuk menghasilkan akumulasi dana yang mampu membayar manfaat sebesar 5 juta per bulan selama harapan hidup pensiun, misal 20 tahun. Kita akan menghitung kewajiban aktuaria, misalnya manfaat pensiun tahunan 60 juta diharapkan diterima selama 20 tahun, tingkat bunga diskontonya itu 6% menggunakan rumus present value annuity, di mana VF sama dengan PMT kali 1 kurang 1 tambah R pangkat kurang N bagi R. PF sama dengan PMT-nya itu 6 juta dikali 1 kurang 1 ditambah 0,06 pangkat kurang 20 karena 20 tahun bagi 0,06 karena 0,6 itu adalah R-nya. Hasilnya itu
Hasilnya itu 688.195.000 rupiah. Artinya untuk menjamin manfaat pensiun tersebut perusahaan harus memiliki dana sebesar 6.880.000.000 saat karyawan pensiun. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.